Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardalena dengan NIM 2121170. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terkait tentang aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Yang pertama yaitu pengertian aliran Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabara, berarti pemaksaan, sedangkan menurut istilah suatu aliran atau yang berpendapat bahwa manusia itu dipaksa oleh Tuhan atau tidak mempunyai kekuasaan dan pilihan sama sekali. Jadi Jabariyah ini adalah kalau dikaitkan dengan amal manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak punya pilihan lain dalam melakukan amal perbuatannya. Jadi manusia ini tidak ada kuasa keinginan manusia atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalnya itu sudah dipertanggungjawabkan oleh Allah menurut Jabariyah. Contoh, misalnya manusia diciptakan ada perempuan dan ada yang laki-laki, maka nggak mau ya tetap harus misalnya laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Atau wajahnya mirip atau wajahnya itu harus mirip dengan yang lain, maka hal itu tidak bisa ditoleransi. Selanjutnya yaitu sejarah munculnya aliran Jabariyah. Pertama kali muncul dibicarakan dalam kalangan umat Islam setelah meninggalnya Rasulullah SAW adalah persoalan politik yang merambat ke persoalan teologi. Mereka mengkafirkan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan dan dinyatakan orang yang berdosa besar. Dan ada juga munculnya pula masalah takdir Tuhan, masalah iri muncul berkenaan dengan kedudukan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Jadi Jabariyah dan Qadariyah ini sebagai sebuah pemahaman berusia lama, jauh sebelum datangnya Islam. Paham ini sudah terdapat di kalangan Yahudi dan Nasrani, bahkan juga kaum filosofis kuno. Selanjutnya yaitu tokoh aliran Jabariyah. Yang pertama yaitu tokoh yang ekstrim ini termasuk di dalamnya Al-Ja'ad Ibnu Dirham. Dia itu adalah orang yang pertama menunaikan paham Jabariyah. Ia dilahirkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan mencetuskan pendapatnya pada masa pemerintahan Marwan Ibnu Muhammad, dan pada waktu itu bertemu dengan Ibnu Safwan. Pandangannya adalah sebagai Al-Quran itu adalah makhluk Allah, al-af'al itu perbuatan yang diciptakannya. Selanjutnya yang kedua yaitu Al-Jaham Ibnu Safwan. Dia adalah tokoh pendiri Jabariyah yang sesungguhnya, sehingga aliran ini dinisbahkan pada namanya dengan sebutan Jasmiyah. Yang kedua yaitu tokoh yang moderat. Tokoh yang moderat ini termasuk itu Abdullah Hasan Ibnu Muhammad Al-Najjar. Beliau itu hidup pada masa Khalifah Al-Ma'mun 198 sampai 218 Hijriah. Pada mulanya ia adalah murid dari seorang Mu'tazilah bernama Bashar al-Marisi.
tetapi ia kemudian menjadikan loncat sekali menganut ahlus sunnah wal jamaah. Selanjutnya yaitu tentang pengertian aliran Qadariyah. Qadariyah ini berasal dari kata qadara ya'duru qadirun, artinya memutuskan, menentukan. Nah, jadi asal kata Qadariyah ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama menentukan, dan yang kedua menentukan, sedangkan yang kedua yaitu berarti kekuatan dan kekuasaan. Qadariyah ini manusia punya kuasa untuk menentukan atau memilih perbuatannya. Segala amal perbuatan manusia itu terjadi karena manusia itu sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya perintah sama dengan kewajiban. Misalnya sholat itu ada yang mendirikan dan ada yang tidak. Berarti ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukan. Selanjutnya yaitu sejarah munculnya aliran Qadariyah. Sejarah munculnya aliran Qadariyah ini yaitu pertama kali dikenalkan dan disebarkan oleh dua tokoh pendirinya, yaitu Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan al-Dimashqi pada 70 Hijriah di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Latar belakang dari munculnya aliran Qadariyah ini adalah sebagai sebuah isyarat di mana penganut paham ini menentang kebijakan politik yang saat itu diterapkan oleh Bani Umayyah karena dia itu dianggap kejam. Jadi Jabariyah dan Qadariyah ini yaitu sebagai sebuah pemahaman berusia lama, jauh sebelum datangnya Islam. Paham ini sudah terdapat di kalangan Yahudi dan Nasrani, bahkan juga kaum filosofis lainnya. Tokoh aliran Qadariyah ini yaitu tokohnya yaitu Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Tokoh Qadariyah dan argumentasinya yaitu menurut sebagian ahli sejarah sebagaimana dikutip oleh Aziz Dahlan, ahli, bahwa sumber awal dari paham Qadariyah ini yaitu dikemukakan oleh seorang tokoh pemikiran dan penyebaran pertama kali paham Qadariyah ini yaitu Ma'bad al-Juhani. Paham itu adalah berasal dari seorang Kristen Irak yang bernama Abu Yunus Sansawiyah, yang memasukkan Islam tapi kembali lagi menjadi Nasrani setelah Ma'bad al-Juhani. Setelah Ma'bad al-Juhani ini meninggal, terbunuhlah pada tahun 80 Hijriah, tampillah Ghailan al-Dimashqi untuk meneruskan usaha menyiarkan paham itu, dan ia melakukan banyak perdebatan untuk membela paham tersebut. Diceritakan bahwa ketika kegiatan Ghailan
dihentikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka terhentilah peredaran paham tersebut. Tetapi setelah Khalifah itu wafat, maka Ghailan al-Dimashqi ini kembali lagi melanjutkan usahanya, menyiarkan paham tersebut untuk waktu yang cukup lama, sampai ia dihukum bunuh oleh Khalifah Isam bin Abdul Malik yang memerintahkan pada tahun 105 sampai 125 Hijriah. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.